Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa khair wa syarru min masyiatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat dalam menjalankan segala bentuk aktivitas ibadah kita. Sampai mana kita dapat melangkahkan kaki kita untuk hadir di majelis rutinat kita. Sejenak kita berdiam untuk menyumbangkan atau menginfakkan dari sekian waktu yang banyak. Dari kemauan kita, Allah telah mendorong kita untuk dapat hadir. Semoga dengan hadirnya kita, dengan sedikit banyaknya jerih payah kita menjaga majelis kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa kita menjalankan segala apa-apa yang memang bagian dari anjuran baginda, bagian dari harapan cinta pada umatnya. Kita ingin bagian dari apa-apa yang memang beliau rindukan. Dengan kita selalu bermuhasabah diri, dengan kita selalu ingin menjaga momentum yang memang Allah berikan di setiap waktu dan kesempatan kita. Semoga kita tetap menjaga dan istiqomah harapan beliau untuk kita dan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita besok dapat berjumpa dalam keadaan bahagia, dalam keadaan bangga, dan dalam keadaan dicinta oleh baginda, dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berlanjut kita dalam kitab Fathur Rabbani karangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yakni nasihat seorang mukmin untuk saudaranya. Pada akhir dari pembahasan, beliau ingin menyampaikan kepada kita untuk bisa menjaga hati dan keluar dari negeri makhluk yang ada di dalam diri kita. Kita dapat mengeluarkan sesuatu yang berbau duniawi, sesuatu yang berbau makhluk, yang itu kaitannya dengan harga dirikah, atau popularitaskah, atau aku-akuannya manusia. Di sini beliau mengingatkan untuk kita dapat keluar ya dari dunia yang memang menguasai negeri kita, artinya negeri diri kita sendiri. Lalu beliau mengatakan untuk kita dapat menyerahkan itu semua kepada peranan-peranan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi biarkan urusan yang memang berkaitan dengan figuran, artinya pemeran tambahan dalam hidup kita, tidak kita ambil pusing atau kita disibukkan oleh peranan-peranan mereka, supaya kita bisa menjadi penasehat diri kita atau penasehat kita kepada saudara muslim dan mukmin kita. Pertama, kita disuruh keluar dari keegoisan kita, dari keakuan kita. Kita disuruh keluar. Kalau dia ada di dalam keluarga kita, sejenak kita keluar untuk menjadi hamba atau budaknya keluarga itu sendiri. Gitu. Minta diaku, minta dianggap, minta diapresiasi. Jadi artinya tugas yang memang diberikan oleh seorang hamba ini dasarnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab-sebab makhluknya. Itu yang dimaksud beliau. Dan menyerahkan semuanya kepada mereka itu artinya kita tidak ngambil pusing dari peranan-peranan
yang mereka sibukkan. Gampangnya begini, kita ini kan pemeran utama, kita ini aktor utama di dalam kehidupan kita. Berarti selain dari kita adalah figuran. Ya, kita nggak usah sibuk sama figuran itu yang dimaksud itu. Kita ini pemeran utamanya yang Allah takdirkan. Catatan buku amal kita itu adalah untuk kita, dan kita yang mencatat dari hasil tercatatnya itu dari perbuatan perkataan itu. Adapun orang lain kita nggak usah sibukin, dia punya peranan sendiri, dia sebagai apa, anak, dia sebagai istri kan, ya. Jangan kita malah pengen ngambil alih peranan mereka, sedangkan peranan kita adalah seorang ayah misalnya, seorang saudara misalnya, dan punya kewajiban-kewajiban sendiri pada kadarnya. Jadi kita harus tahu kadar kemampuan kita yang kemarin sempat kita bahas, ya, yang kemarin sempat beliau nasihati itu. Nggak ngambil alih apa peranan yang lain, apalagi pengen ngambil peranannya mama misalnya, ya, yang biasa duduk bareng sama mama, comel banget, ya, nggak boleh dikit ngomongin tetangga, ngikut nyamber, sampai tuh mama bingung, lalu kayak mama kan lu orang laki, gitu. Itu namanya ngambil alih kerjaan perempuan yang kerjaannya grupi, dia pengen grupi. Ini kita harus tahu peranan kita, kewajiban yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang suami misalnya, anak misalnya, itu yang kita jalani, bukan menjadi hambanya keluarga. Akhirnya jerih payah dia, susah payahnya dia semata-mata tanpa embel-embel ibadah, atau nggak ada unsur ilahnya, lillahnya nggak ada. Yang kemarin kita ingatkan, padahal semuanya kita selalu ikrarkan di dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, hidupku, matiku, sholatku, ibadahku, interaksiku, semuanya lillahi rabbil alamin. Supaya ini menjadi bagian barometer seorang muslim, makanya kita disuruh membawa iftitah kita di dalam interaksi kehidupan, nggak ngambil peranan mereka. Kita punya kewajiban sendiri. Kalau bahasa kata Dika gini, gue sayang banget sama lu gitu, bukan karena lu cakep, bukan karena lu nggak ada yang lain, banyak perempuan yang lain, ya. Karena bagian dari berita Allah ada pada dirimu, gitu. Ya, kan canggih kan, mesra banget ya. Ya, kita bukan karena apa, kita menghargai semua itu karena perintah Allah. Kalau kita hanya menjadi budaknya mereka, itu dimaksud, jangan salah paham. Maksudnya apa sih jadi hamba Tuhan? Kita jadi budaknya mereka. Kalau mereka nggak menyambut itu, kita sakit hati. Kalau kita menghargai lalu tidak ada apresiasi, kita juga jadi marah. Kalau kita pengen cinta, bini nggak dandan misalnya, kita jadi kesal. Mau didandan gimana? Udah umur 70. Udah 70 mau ditarik-tarik gimana? Ya, akhirnya kecewa. Gue bingung sama lu, gue kasih jajan mulu, kasih duit mulu, dandan gak cakep. Kenapa? Yang dia cari adalah penghambaan pada makhluk. Itu jadi maksudnya gitu. Tapi coba kalau dia menjadi hamba Allah, tapi coba kalau dia hanya berbuat karena perintah Allah, nggak berat, bercakap aja udah, masya Allah. Yang kita bilang tadi, gue sayang banget sama lu, gue cinta banget sama lu, tapi maaf bukan karena lu nya, karena di dalam diri lu ada perintah Allah. Waduh, sama ya. Akhirnya dia bilang, wah, masya Allah, kalau ada orang mati kayak lu, yang dikubur dulu. Ya, yang dikubur dulu, kalau mati, belum mati, mau dikuburin. Ya, ini bagian dari supaya kita ini legowo, kita menghormati kerabat, teman, ya, pergaulan. Karena kita belajar dari kemarin adab-adabnya, taklim telah mengingatkan kita gimana teman sama kerabat, hak-haknya gimana tetangga. Karena ada perintah Allah, bukan karena dia aja, bukan. Kita nggak pengen ribut sama teman karena apa? Bukan karena takut, bukan karena kita nggak mampu untuk melawan. Oh mampu banget, ada pancok menang mulu, ya gak? Bukan takut, bukan. Gue diledekin mah biasa aja, bukan. Kenapa? Kita berusaha lembut, kita berusaha santun. Karena ada perintah Allah.
Allah. Kalau kita ingat bahwa di situ ada perintah Allah, nggak ada yang berat ngejalaninnya. Sebagaimana kita disuruh waktu sholat subuh bangun ambil wudhu di nggak berat. Yang belum paham, yang belum paham masih berat banget sih. Yang belum paham nggak berat. Kalau aja itu bisa kita ringankan dalam langkah perintahnya, secara apa? Secara sakral, apa nggak bisa? Gitu. Nasihat beliau ini kita bawa, itu maksudnya. Ya, supaya kita nggak berat. Sebagaimana tidak beratnya kita untuk ruku dan sujud, ya, untuk zikir, bertasbih, ingat Allah, kita apa? Makanya kadang orang kalau diuji itu berkaitan dengan pribadi, itu dikasih beban dia perasaan yang nggak enak, apa tuh? Sakit hati, kesinggung, nggak bisa ngapa-ngapain, disuruh sabar, dikasih sama Allah diuji kayak begitu. Kenapa? Karena supaya ingat ada peranan Allah yang ente lagi jalani, tapi ente abaikan. Akhirnya apa? Dikasih sakit perasaannya, atau bahkan apa? Fisiknya. Ya, ketabok lah misalnya, kepukul lah dia sama kelompoknya. Gitu. Ini yang membuat penderitaan dunia itu terkadang bagian dari apa? Dari pengingat kita, supaya kita ingat ada pencipta yang ingin diingat. Bahasa kata cemburu lah. Ya, ingat apa? Bro, ya memang Allah maha cemburu. Kalau kita ini selalu ingin menjadi hamba yang lain, yang marah siapa? Yang marah saholik, yang kita setiap saat ngomong inna sholati wa nusuki, kan gitu-gitu. Ya, setiap saat mengikrarkan dirinya, tapi kok melanggar. Ya kita kesel, kita gitu kesel, bang saya malam-malam tapi nggak pernah dinafkahi. Neng, kalau saya malam Jumat, bang saya hari-hari ditinggalin aja. Jadi itu sebenarnya. Ya, ditegur sama Allah melalui ujian-ujian apa? Ya fisik, ya perasaan, ya dicedotin, ya jatuh, apapun itu sifat yang nggak ngenakin. Waktu kita ingat Allah, alhamdulillah, kau masih ingin menegur dengan cara yang baik. Gitu. Ya. Jadi akhirnya kita dewasa dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh beliau. Maksudnya dalam supaya kita tidak menjadi hamba makhluk, keluar kita dari negerinya makhluk itu di situ, kita keluar untuk menjadi diri kita sendiri, pemeran utama dan aktor utama. Bayarannya beda, aktor utama bayarannya beda kan sama figuran, karena figuran nggak ada harganya di mata kita. Sang pemeran utama, apapun kondisi kita, muridkah kita, gurukah kita, ya, kepala keluarga kita, semua punya peran masing-masing, dan gak usah disibukin sama orang-orang, capek nanti. Akhirnya kita jadi budak dunia. Kita tenggelam sama urusan-urusan yang fana, yang cuma motorin catatan amal kita. Wa islamu ma'asah, wa islamu ma'isyataka hatta la tahtaju ila nas, wa tabdhuru dinaka lahu, wa ta'kulu amwalahu bih. Jadi seakan-akan ingin memasukkan semua lautan urusan dunia, ya, ke dalam mulutnya dan menenggelamkan dirinya. Kalau kita jadi hambanya dunia, jadi seakan-akan kita ini masuk ke dalam gelombang dunianya dia. Habis itu menenggelamkan diri sendiri di dalamnya. Terus siapa yang mampu di tahap ini dalam penderitaan dunia, ya, yang bisa nolong? Nggak ada kecuali dirinya sendiri dan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya hidayah. Ya, makanya ketika sebab dunia itu masuk kepada lahiriahnya, kita disuruh konsentrasi kepada batiniah kita. Ya, bahkan dunia yang memang tidak untuk berada di hatinya. Waduh, dalam hati. Supaya kita tidak terjebak tenggelam di dalam dunia, ya, yang fana. Beliau sayang banget supaya kita ini nggak jadi rusak. Kita nggak ternodai oleh amal-amal orang, itu. Kita nggak disibukkan sama yang bukan peranan kita. Ini tanda sayang seorang guru kepada muridnya itu menyampaikan, mengingatkan, menyelamatkan. Ya kaum, inna lam taqdiru ala ma dzikra fi ikhraj asbab wa ta'alluq biha min haitsu qulubukum min kulli wajhin fayakunu min wajhi duna wajhin. Sesungguhnya kita tidak ingin
tidak ingin masuk dalam perangkap yang disebutkan untuk mampu mengeluarkan diri kita dari sebab-sebabnya urusan dunia. Yang akibat dunia itu kita akhirnya bergantung tuh kita bisa lepas. Kayak orang kalau udah kecanduan dia nggak bisa lepas. Kalau orang udah minta diaku, minta dianggap, minta di like, subscribe misalnya, dia nggak bisa lepas. Akhirnya setiap amalnya, kontennya itu cuma buat apa? Cuma buat ajang view-nya doang. Tapi kalau manfaatkan enggak. Ada namanya kualitas, ada kuantitas. Ya, kualitas itu tidak memerlukan kuantitas, tapi dia dapat meresap. Kalau orang menjadi budak dan tenggelam di dalam ketergantungan, ya, tenggelam nih, kegantung terus, nggak enak kita. Mau berkreasi harus dengan anggapan orang. Mau beramal aja nih, minta tolong di like, subscribe di apa gitu kan, kasih gift, kasih apa. Kalau nggak dia akhirnya nggak beramal. Ini kan sekarang lagi musim model gitu. Ya, dia tenggelam udah sama orang. Kalau nggak ada yang lihat nggak beramal, nggak ada yang lihat. Akhirnya nggak jadi. Banter dah dia punya apa namanya cita-cita dia ingin jadi orang yang manfaat. Waktu dia ngevlog di Mekah misalnya, ya, di Saudi lagi umroh, nggak ada yang kecewa, bayangin. Akhirnya dia tenggelam dengan anggapan itu. Ini yang beliau khawatirkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, tafarrahu min umumi dunia mastata'tum. Nabi SAW bersabda, kosongkan dirimu dari problema dunia semampu dan apa? Dan semaksimal kita mampu dan kuat. Semampu kosongin. Nabi menasihati. Gitu. Kita nggak pengen, sekali lagi, kalau pengen beramal minta dianggap orang, akhirnya tenggelam dan tergantung. Kalau nggak karena itu kita nggak bisa. Kejang-kejang nih, kayak kalau orang yang dulu kejang-kejang. Dia kecewa banget, nggak ada yang lihat, nggak ada yang nonton, nggak ada yang melek, nggak ada yang ngangguk. Bikin satu-satu pun nggak ada yang nengok. Kenapa bisa jadi orang pada sibuk pada satu waktu ngurusin bencana kali ya? Ini enggak. Pengen minta. Makanya kalau kualitas 1-2 orang aja sebagai pendengar, ya, harus kita syukuri dan kita hormati bahwa Allah mengutus orang yang berkualitas ada di hadapan kita. Seorang doang Ustaz, jangan apa. Jamaah aja masih dianggap jamaah kalau masih ada makmumnya, ya kan? Imam makmum jamaah nggak namanya? Jamaah, bayangin di masjid makmum kagak ada muazin, imamnya doang. Jadi pahalanya banyak tetap. Gitu di rumah begitu juga. Nih bangun nih jamaah sebutnya kan. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu satu ibadah, ya, yang betul-betul kita membanggakan diri kita di hadapan Allah dengan nikmatnya syukur, kita nggak bakal kecewa. Seorang, 2 orang murid kalau kualitasnya Masya Allah 11, 12, 15, Masya Allah, syukur kita, nikmat terasa dengan syukur itu. Jadi akhirnya kita nggak kecewa. Banyak buat tambahan jamaah, banyaknya sejuta-juta, tapi nggak ada yang pakai. Sama kayak duit banyak doang, nggak barokah. Hati ini nggak bermanfaat. Barokah menunjukkan ziyadah tuh ada manfaat lebih. Habis ini pulang dibawa, nggak diceritain nggak sih sebenarnya malam ini? Habis aja dikasih tahu nggak sih, saking girangnya orang lagi kan? Habis sesuatu di luar, biasanya kita ngabarin ini kalau yang sifatnya duniawi kan? Padahal yang penting itu kamu bisa ceritain. Neng cerita, Masya Allah. Tadi dia lagi ngebahas nih, kena banget nih sama abang. Duh, kena toyo, kena tampol, kena tambok. Kita ceritain aja apa? Semua ada di abang. Akhirnya kita ngomong sama bini itu legowo dengan faedah dan hikmahnya majlis. 1-2 dari kalimat yang dibawa pulang jauh lebih berkualitas dan bersyukur pada kita sama Allah. Yang dimaksud di situ supaya apa? Karena hilangin problema dunia. Kita kalau nyampe ke keluarga kan cuma urusan dunia doang. Tadi ada yang bagi ini mah, ya Allah enak banget. Udah diceritain. Belum musimnya, ini rezeki dari mana nggak tahu. Dunia aja diceritain. Problemanya juga diceritain lagi. Tetangga nih begini. Habisnya kita sibuk sama peranan orang.
Kita lupa sama peranan kita sendiri. Gitu, makanya kita disuruh sibukkan dengan urusan pemeran utama, baca naskah. Kalau Allah masih ngasih hidup, berarti kita disuruh lebih baik lagi. Kita disuruh sering-sering mengintrospeksikan diri kita. Karena kalau udah urusannya jantung kan kita repot ya. Mau jantung mau lagi sujud ya, lagi nungging aja bisa lewat. Gue pikir lu bercanda. Kan gitu lagi. Habis ketawa-tawa dia nungging. Habis nyanyi kan ada tuh. Lagi rambut lagi dangdut. Gitu kan. Masya Allah. Dan kita takut di situ kan. Hanya jangan sampai kata Nabi kita dipenuhi diri kita dengan problema dunia. Ya bulan minna qadran tafarruqu min umuri dunya faqat wa illa fa'arun biqalbika ila haqqi azza wa jalla. Wahai anak-anakku, kata beliau, jika kamu sekalian mampu mengosongkan hatimu dari dunia, lakukanlah. Jika tidak, maka cepatlah larikan hatimu menuju Allah azza wa jalla. Kenapa waktu kita disuruh ingat masih azan nih? Allah, alhamdulillah kita masih ketemu waktu. Jadi kita kan cuma diukur sama waktu lah. Habis ini nungguin kita waktu subuh, habis isanya. Besok habis subuh kita nungguin subuh. Ya gitu. Nah sebenarnya kita lagi nungguin waktu-waktunya supaya kita kembali kepada Allah. Jadi kalau kita lagi kata beliau lagi dalam keadaan lupa ya, cepat-cepat larikan diri kita menuju Allah. Wa ta'allaqu bi rahmah hatta yakhruju min dunya bil qalbi. Gantungkan hatimu pada rahmat Allah, ya, sampai problema dunia keluar dari hatimu. Jadi kita tuh waktu lagi ngapa-ngapain kita sujud, ingat sholat, ingat apa ya, ingat ibadah, ingat zikir. Nah itu rasanya kita lagi mau meninggalkan problem urusan dunia kita dulu, supaya durasi waktu itu antara urusan dunia sama akhiratnya didominasi sama akhirat. Dia lagi susah kembali kepadaku, dia lagi kerja sibuk, dia masih ingat kepadaku. Nah itu durasinya kan kalau kita lihat dari yang kosong nih ada warna-warna tertentu tuh yang ingatannya bercahaya sama Allah. Nah itu kan bagian dari apa, kualitas akan dipapar atau dipampang misal. Jadi dari waktu yang kosong 24 jam di sini nih ada jeda-jedanya. Dia sibuk nyervis, dia sibuk lagi gojek, dia sibuk lagi benerin apa, cari nafkah apa. Tapi di sela-sela itu ada waktu sholat, dia pengen ingetin ada zikir-zikirnya lagi dalam perjalanan. Nah, terus dia ingat apa lagi dalam kerja, dia ingat sama Allah. Gitu. Jadi salah satunya supaya cepat kita menuju kepada Allah dan menggantungkan diri kita kepada rahmat Allah azza wa jalla. Ya, karena semuanya itu bakal kita lihat di surga kalau dengan ingatan Allah. Kerjaan nih, kalau kita sangkutin sama zikirnya Allah, itu bakal jadi sajian, akan menjadi hidangan di surga. Ini dari mana nih, dari apa ini? Kok ada freonnya misalnya? Kok ada tantangnya segala, ini ada obeng. Lu mau lagi dari ini, lu ingat sama Allah. Dikasih lalu. Jadi kapanpun, dimanapun, waktu kita lagi berinteraksi sama urusan dunia, tapi kita nggak ninggalin Allahnya. Akhirnya yang tadinya mau jadi ampas sia-sia di sono tuh besok, ya, dia berakhirat ada balasan-balasan yang diberikan oleh Allah dengan momen-momen yang ingatan tadi. Ya. Makanya kita jangan tenggelam ke urusan yang sia-sia. Ya, urusan dunia aja diingetin, pas giliran akhirat ada bosan, ada capek, ada ngantuk, ada malas. Setan kan tidak mau dapat derajat itu. Kenapa? Karena sajiannya mau dikasih di surga besok. Makanya waktu lagi asik urusan dunia, kita ingat dah sama Allah. Kan kita kan biasanya kalau lagi begini nih, ingat nih, zikir, ingat ya Allah, mudah-mudahan kan sholat guling lagi ya. Nah ini setan gak dengar. Maka dikasihlah sesuatu yang membosankan di dalam majelis. Karena kan tahunya kalau di dalam kita ngaji ya misalnya, interaksinya itu kan monoton sebagai pendengar aja kan, sebagai pemikir apa yang disampaikan. Nah itu kan monoton. Nah, itu padahal di saat kita ingat sama Allah pada posisi-posisi tertentu di dalam majelis luar biasa. Nah kita pengen bukan di majelis doang, setan ini bisa masuk di dalam jerih payah ganggu. Entah kalau waktu urusan dunia, kalau gue masukin sama zikir, balik kita kerjain dia. Kalau sekarang kan dia lagi ngerjain kita dia ngerjain kita kan, berasa nggak? Berasa, bosan ngantuk dari tadi yang ngobrol orang, malam lagi ya, capek kerja gitu kan. Tapi kalau lagi kerja apa ya?
Ya, dia pegang obeng nih, dia kata begadang, kadang mau konsen lagi, kenapa bisa begitu? Karena di saat sekarang lagi Allah memberikan kenikmatan, keagungan, kita nggak mau kita dapatkan dalam hal ini, nggak mau kita meraih keagungan tempat itu masuk. Makanya ada orang waktu Allah, wah, ada yang nanya sama kita, mau nanya, kenapa pas dikira nggak ya? Apa yang begitu ditanya? Lalu kenapa? Apalagi pas Fatihah dibaca, Masya Allah, ujian banget. Kenapa itu bisa begitu? Tapi di luar itu kok enggak ya? Ada yang ngomong teman-teman, ini lagi ngaji ada kopi masih nggak mau paling apa? Setan nggak mau. Itu ingat aja itu. Jadi rumus ini. Kita kalau lagi ngomongin bini anak, kalau rada-rada nasihat itu monot, tapi beri kita aja anak mau. Udah belum Pak. Pak udah belum ceritanya Pak. Sampai begini nanya. Coba kalau lagi ceritain orang, mana? Jadi, mah, tadi kita nggak mau. Seru banget. Seru ngomongin tetap nggak seru ngomongin. Waduh, gede banget tuh. Motor lima dari mana ya? Masa bapak jangan gitu, nggak boleh Pak Suzon. Tapi sambil ngomong begitu tinggal nikmati. Nggak boleh Suzon, nerusin. Ini pancingan saya tadi bikin asik, dikibas-kibasin kayak sate. Aromanya seger, enak. Ya kan, sate kan enak aromanya. Padahal belum tentu beli gitu. Ya itu dosa begitu, dibikin nikmat. Ya, lalu ibadah dibikin bosan. Makanya, yuk kita muhasabah, kita biar minta sama Allah memohon ya, karena kan hidayah dari Allah ya. Kita mohon ya Allah, sabit qalbi adani, tetapkan hatiku ya Allah untuk kokoh di dalam memegang agama. Minta, terutama di akhir-akhir sholat. Karena momen sholat wajib itu jangan buru-buru banget, apa sih? Duduk dulu, zikir dulu. Kalau lagi sendirian apalagi, lagi sendirian jangan buru-buru sebelum salam doa yang banyak. Yang kita pernah diajari. Kita doa perlindungan agar tidak menjadi fitnahnya jahanam, fitnah kubur, fitnah dajjal, fitnah mati dan hidup. Itu minta Allah ya'udzubillah min adzabil jahannam, fitnatil masih dajjal, fitnatil qabr wa fitnatil masih hayat ba'da maut. Jadi hidup mati kita minta perlindungan sama Allah sebelum salam. Karena momen kita lagi ibadah itu ada momen spesial yang tidak didapat dalam ritual ibadah lainnya. Wajib ya, ini perlu di bawah ini. Kalau kita lagi sholat jamaah atau kita sholat wajib sendiri, ya apalagi sendiri, jamaah juga kudu khusyuk. Karena itu momen spesial kita sama Allah. Itu doain orang banyak. Waktu iya dan aku dua iya dan nasta'in. Ada hajat doain, ya belajar untuk pada waktu-waktu tertentu bisa melipat gandakan permohonan. Karena antara itu ada jawaban yang interaksinya langsung kita sama Allah. Makanya orang sholat nggak boleh dilewati karena memang sama Allah langsung adanya. Itu apalagi sholat wajib. Ya udah, fakir lisan itu lah amal qalbi la yaqtaru ila haqqil khatwah. Wahai anak-anakku, kefahaman teoritis dan ucapan itu harus disertai dengan amal qalbi, ya, amalnya hati membuat kita bisa melangkah pada Allah Taala. Ya. Walaupun selangkah, nggak apa-apa, nggak perlu buru-buru. Orang berubah itu nggak bisa langsung blok gitu, pelan-pelan. Kalau emang kita mau mengikrarkan diri jadi hamba yang baik, jadi kepala keluarga yang baik, nggak bisa langsung pelan-pelan. Tapi ada perubahan lah, ya. Dan itu harus dimulai dengan hati, ya, disertai amal qalbu. Ya, faqihu misalnya bila amal qalbu, pahaman teoritis dan ucapan. Kalau tidak disertai dengan amal qalbu, itu membuat langkah kita kepada Allah semakin jauh. Ya, makanya kita harus dengan qalbu, dengan lillahi ta'ala. Wazinan fala waznalah, man zahara amalul khalqi fala amalah. Sesungguhnya kalau ada amal ya yang kaitannya hanya kepada makhluk, sesungguhnya tidak ada ganjaran apa-apa. Ini kan payah, jadi capeknya doang. من أمر العمل الخير فلا عمل له الأعمال تكون في خلوات لا تظهر في جلوات. Sesungguhnya bila mana ingin melakukan amal dengan urusan-urusan lillah, maka lakukan dengan persendirian, ya, disuruh khalwah. Ya. Maka kalau kita memamerkan amal kita sama makhluk tadi, ya bukan disebut amal ini, ya sia-sia. Justru harus dengan khalwah dan tersembunyi.
kecuali hal-hal fardu. Kalau sunnah itu lakukan di rumah lebih afdal, jadi kita nggak kelihatan orang. Tapi kalau yang fardu tunjukin, makanya sembahyang itu kudu ditunjukin lagi dalam keadaan lima waktu wajibnya, karena itu anjuran dari Allah. Sholat jamaah itu suruh nunjukin, tapi kalau sholat sunnah itu suruh sembunyiin, karena urusan kita kalau sama Allah. Tapi kalau untuk wajib, kenapa disuruh pamer-pamer? Supaya ada izharul apa namanya, izzat, keagungan, ya, keagungan dari Allah. Wah, ini umat Nabi banyak, ini jamaah sini ramai, ini majelis ini seru, gitu, semarang. Nah itu disuruh nunjukin. Kalau hal-hal yang berbau fardu, nah, di sini kan fardu kan macam-macam yang kita bahas. Ada yang memang Allah fardukan, ada yang memang kita sendiri kan mewajibkan. Kayak majelis kan kita udah ikrar, mau nggak mau, bisa nggak bisa, gua udah bermajlis, kayak gitu. Jadi al-bina'ul asasul a'mal tauhid wal ikhlas. Faman la tauhid lahu ikhlas. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu yang ikhlas, yang bertauhid dengan fondasi amal ikhlas, maka kita berpijak kepada lillah dengan meraih amal, mengokohkan asas fondasi amal dengan tauhid. Lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi setiap waktu ini nggak ada kecuali urusan ini kembali kepada Allah. La ilaha illallah itu sebagian dari jadil iman aku bi kalimat la ilaha illallah. Suruh kita memperbarui iman kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, di samping juga kalimat tahlil juga sebagai pembaharu iman, dia juga kuncinya surga. Tapi kalau sering-sering nyebut kuncinya surga kan pantas gitu. Ini udah jarang-jarang, malah ngata-ngatain bidah gitu tahlilan. Isinya kan tahlilan. Ya. Ada orang-orang yang memang mewajibkan dirinya, nggak wajib tapi mewajibkan dirinya untuk syiar. Ini tadi, untuk kalau niatnya syiar lillahi ta'ala, maka dia li'ilah kalimatillah, untuk meninggikan kalimatnya Allah. Banyakin, menunjukin diri kita banyak. Orang kelompok baik emang konsen doang rame, gitu. Gue pengen rame juga di dalam majelis, dalam tabligh, dalam zikir, panggilan ulama, rame, banyakin. Itu namanya ibadah juga, ada syiarnya. La ilaha illallahnya jadi di depan. Akhirnya beri orang takut. Kelompok mana itu? Wah, orang-orang tahlilan semua. Ngerinya. Kenapa? Karena memang li'ilah kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Ya. Terus beliau juga di sini disuruh untuk kita menghindari, ya, dari kata menjaga ketauhidan kita, menghindari orang-orang yang syirik dan munafik. Syirik ini artinya menyebutkan Allah, ya, karena kita kalau ingin bertauhid itu ujiannya juga berat, makanya ada doa yang diajarkan, ya, Allahumma ba'id bainana wa bainan nifaqi fi jami' ahwalina. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kemunafikan dan seluruh tingkah laku kami dari kemunafikan itu, dan dekatkan kami dari kebajikan dunia dan kebajikan akhirat. Sebagaimana doa sang penjaga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, beliau menuntut itu agar kita mudah untuk menjaga ketauhidan, jangan mudah bergaul sama orang yang syirik dan nifak. Nah, syirik dan nifak ini kalau lagi sekarang modelnya jimat-jimatan, sakti-saktian, jangan berketemu yang begitu. Kalau bisa bilangnya. Menutup dari majelis kita disuruh sama beliau berdoa, ya, untuk baik dunia dan akhirat. Asal jaga itu kalau di dalamnya benar-benar nasihat tadi juga, ya, jangan kita abaikan. Kalau kita beramal bilahnya duluan supaya kayak berat di kerjaan itu, jangan karena orang mau dia dibilang rajin, jangan, karena guru dan ngasih ilmunya. Nasihat beliau itu bagian dari nikmat, ya. Guru cuma menyampaikan, kita juga masa bersyukur, ya Allah ada bab ini akhirnya jadi mengingat. Ya, ini mudah-mudahan jadi pembahasan yang membuat kita berubah lebih baik. Amin ya rabbal alamin.